Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alipia Sucimelia dan hari ini saya bersama teman saya Puspa Ningrum. Nah, di mana kesempatan kali ini kita akan bicara jauh tentang gimana sih kesejahteraan psikologis anak tunanetra, khususnya jika kita berbicara berdasarkan kecerdasan emosional dan juga dukungan sosialnya. Karena kebetulan Kak Puspa ini penelitiannya tentang kesejahteraan psikologis anak tunanetra berdasarkan kecerdasan emosional dan juga dukungan sosial di SDLB tingkat A ya, pembina tingkat nasional dengan pendekatan mixed method. Oke, pertama nih Kak, mungkin boleh diceritain apa sih yang menjadi dasar Kak Puspa untuk mengambil topik penelitian ini? Nah, jadi aku tuh waktu itu pernah observasi di mata kuliah lain, Oke. langsung ke SDLB ini. Oke, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Oke. Jadi waktu aku observasi itu masih banyak anak-anak yang belum menerima diri. Jadi penerimaan dirinya itu kurang. Oke. Jadi mereka tuh ngomong ke aku gitu kayak, "Kak, maaf ya Kak, aku buta. Tapi siapa tahu aku masih bisa melihat lagi." Oke. Tapi kan secara harfiah itu nggak bisa Kak, karena kan tunanetra itu emang bakal selamanya gitu Kak. Karena itu dari lahir ya? Iya, ada juga sih Kak yang sebenarnya tuh ada dua, kayak ada yang dari lahir, ada yang emang penyakit. Jadi dia tuh pernah melihat terus tiba-tiba udah nggak bisa melihat. Oke. Tapi di sekolah ini berarti keseluruhannya tunanetra atau kayak gimana? Mungkin boleh diceritain dulu di sekolah si SDLB-nya ini ya. Apakah semua peserta didiknya memang tunanetra atau ada peserta didik lain yang dengan keterbatasan yang lain juga? Oke Kak. Jadi di sini kan SDLBA, nah A itu tunanetra Kak. Oke. Jadi di SDLB ini semuanya tunanetra, tetapi banyak keterhambatan lain. Jadi misalnya gini Kak, jadi dia itu memiliki tunanetra, tetapi dia memiliki keterbelakangan secara psikologis. Jadi misalnya dia autisme. Jadi ada gitu ya? Itu disebutnya MBVI. Oke. Nah mungkin ini insight baru nih buat kita. Mungkin termasuk saya juga kan nggak tahu nih kalau SDLB itu di A itu khusus tunanetra. Berarti memang itu ada klasifikasi khusus ya, bahwa kalau A itu berarti tunanetra. Betul. Indonesia punya banyak? Punya. Dan ada banyak gitu Kak, jadi kayak ada A, ada gitu. B, ada C gitu. Berarti beda-beda ya? Beda-beda. Berarti nggak satu sekolah itu di semua keterbatasan. Berarti khusus di sekolah ini hanya tunanetra aja. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tuh dari awalnya kenapa akhirnya mengambil topik ini, karena sebenarnya riset dari awal juga ya, walaupun mungkin tugasnya tugas yang berbeda, tapi kebetulan nyambung nih, akhirnya jadi insight bahwa oh ini bisa dijadikan judul penelitian. Tapi sebenarnya realita di lapangannya gimana sih Kak untuk anak-anak tunanetra di sekolah ini ya? Secara umum mungkin itu kayak gimana? Nah itu yang tadi udah aku bilang, jadi mereka tuh penerimaan dirinya kurang. Terus kayak dari yang aku lihat mereka dukungan sosialnya juga ada yang udah tercukupi, ada yang belum. Terus kecerdasan emosionalnya juga masih dibilang tercukupi ya enggak, karena balik lagi yang tadi aku bilang ada beberapa anak yang MBVI, jadi masih belum bisa tuh meregulasi emosi, mengontrol diri, itu masih terbatas masih terbatas Kak. Oke, nah kalau kayak gitu kan ini dijelaskan bahwa sebenarnya secara psikologis gitu ya mereka masih sangat terbatas karena kan penerimaan itu banyak aspeknya nih, ya kan, nggak cuma dari si anaknya itu sendiri. Nah menurut Kak Puspa sendiri, karena sudah research di lapangan, sebenarnya seberapa penting sih Kak kesejahteraan psikologis ini untuk anak-anak tunanetra? Nah ini tuh sangat penting ya Kak, karena anak itu harus menerima diri, memiliki kepercayaan diri, lalu juga bisa berinteraksi dengan sosial. Nah karena anak ini memiliki keterbatasan secara penglihatan yaitu tunanetra, jadi anak tuh memiliki masalah emosional Kak. Kayak seperti dia merasa rendah diri, terus dia cemas akan sekitar, lalu juga sulit gitu bersosialisasi, serta mereka juga sering didiskriminasi. Jadi waktu aku kemarin penelitian, jadi mereka tuh bilang kayak mereka tuh lebih suka gitu sama sesama tunet. Kan bilangnya tuh tunet sama awas. Kalau awas tuh kita yang bisa melihat, itu namanya awas, disebutnya. Dia menyebut kita tuh awas. Gitu, dia menyebut diri itu tunet. Iya, jadi mereka tuh lebih suka main sama tunet-tunet lain karena mereka beranggapan kalau mereka bermain bersama awas, mereka kayak
memiliki harus minder effort. kali ya, kayak Iya, ada yang minder. pertama minder, yang kedua mereka tuh harus bisa menyesuaikan. menyesuaikan. Betul, Jadi betul. mereka tuh harus effort lebih gitu. Oh, jadi itu juga ada perasaan di diri mereka sendiri ya, misalkan ketika harus bersosialisasi dengan Bener. orang-orang seperti kita nih, misalkan kita alhamdulillah kan masih bisa melihat dan sebagainya. Nah, mereka punya kayak apa ya, lebih minder berarti ya, kayaknya gue nggak bisa nih, atau kayak kurang nyaman mungkin karena Iya. mereka berpikir lu tuh nggak tahu jadi gue rasanya kayak Betul. apa gitu mungkin ya, Iya. gitu. Kadang kan kita agak egois untuk menceritakan versi diri kita, tapi mungkin dia punya keterbatasan. Nah, itu terlihat dari anak-anak tunanetra di semua jenjang, berarti dari yang kecil kan IKAR itu 6 ya, atau Iya, 6. kalau di SDLB itu punya tingkatannya berbeda. Enggak, sama aja sama di kelas 1 sampai kelas 6. Iya gitu, kelas 2, kelas 3. Tapi paling mungkin udah mulai paling ngerti itu yang sudah agak besar kali ya. Iya. Ya kalau mesti kelas 1 kan masih mamah banget nih, mungkin masih belum afeksi terhadap itunya juga agak kurang. Tapi kan kalau udah kelas 5 apalagi kelas 6 kan udah mulai dewasa gitu ya. Benar. Mereka udah mulai ke lingkungan tuh udah mulai terbuka, dan mungkin agak perasaan seperti itunya ada banget kali ya. Oke, nah coba Kak mungkin boleh di-share ini Kak, kita gimana sih caranya untuk kita meregulasi emosi dari anak-anak yang menyandang tunanetra. Jadi yang pertama itu ini bagi tunet yang enggak MBVI ya. Memang tunet murni ya. Iya, ada beberapa anak yang suka dikasih perhatian lebih, ada juga anak yang enggak suka dikasih perhatian lebih. Karena yang pertama, anak yang suka dikasih perhatian lebih merasa dirinya itu aman. Aman, nyaman sama orang itu. Tapi ada juga anak yang dalam tanda kutip tersinggung. Paham. Jadi mereka kayak, gue nih bisa loh. Emang gitu. kenapa gitu? Nah, kayak emang gue kayak, kenapa ya? Iya gitu. Jadi mereka ada yang nggak suka perlakuan khusus. Jadi dalam meregulasi emosi itu memiliki teknik-teknik tersendiri gitu Kak. Jadi karena disesuaikan dengan keadaan kita tadi. betul gitu. sekali Kak. Oke, terus kalau kayak gitu ya Kak, tapi gurunya itu segimana berperannya untuk meregulasi emosi anak-anak, karena kan anggap aja mereka sekolah dari pagi sampai siang kali ya, kalau anak-anak belum full day kan pasti. Nah, peran gurunya itu kayak gimana untuk bisa membantu meregulasi dan meningkatkan kepercayaan diri, itu kan salah satu hal yang penting juga ya kalau dari permasalahan tadi disampaikan. Kalau dari peran guru itu menurut saya peran guru di sana karena jadi aku jelasin dulu ya. Satu kelas itu isinya maksimal 4 orang Kak. Oh, satu kelas hanya 4? Iya, jadi satu kelas itu 4, ada yang 3, malah ada yang 2. Pokoknya maksimal 4. Iya, dengan jadi satu guru. Iya, jadi menurut saya peran guru itu sangat amat penting karena guru itu langsung intens gitu. Jadi guru itu bisa memahami karakteristik anak satu sama lain gitu loh Kak. Jadi karena karena dikit juga ya, harusnya pengenalan terhadap personality dari anaknya ini harusnya sih kelar ya, karena kan ya cuma berempat gitu, beda sama kita kalau guru umum kan sekelas itu bisa 20, 30, 40, mungkin pemahaman terhadap masing-masing siswanya juga agak terbatas. Tapi kalau di sekolah tunanetra ini berarti satu guru itu maksimal 4, tapi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3, paling sedikit 2. Iya. Itu dilihat dari apa pengelompokannya? Dari umur Kak, klasifikasi umur. Walaupun di tahap yang sama, misalkan kelas 1 nih, kelas 1 itu kan berarti ada yang 7 tahun, misalnya ada yang 8 tahun. Nah berarti misalnya yang 8 tahun dengan 8 tahun, 7 tahun dengan 7 tahun, tapi dia dimuat di materi yang sama Kak. Tapi ya balik lagi ya, materinya itu disesuaikan sama anak tunanetra seperti itu Kak. Nah berarti di penelitian kakak ini kan kita ngebahas tentang kecerdasan psikologis, dilihatnya dari kecerdasan emosional dan juga dukungan sosial. Jadi targetnya itu adalah orang tua atau kayak gimana? Jadi dalam penelitian aku ini subjeknya itu adalah anak SD, yaitu sebanyak 6 kelas yang berisi 30 siswa. Lalu dalam memperdalam supaya kita bisa tahu nih kecerdasan emosional seperti apa, dukungan sosial seperti apa, terus kecerdasan psikologisnya ini bagaimana. Jadi selain saya mengambil data di anaknya doang, jadi saya ikut melibatkan orang tua dan guru kelas gitu. Perwakilan atau ke-30 ini kita perlu datanya nih gitu. Kalau yang kan saya mix method. Kalau yang kuantitatif itu hanya seluruhnya. Ya
nanti karena ya 30 gitu ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau pas Kualinya. pengambilan data kualinya secara wawancara mendalam itu, jadi nanti kan kita sudah mengukur nih, ada yang rentang atas, ada yang rentang tengah, dan ada yang rentang bawah. Jadi nanti saya mengambil 3-3-3. Jadi 3 anak yang dari rentang bawah, dari rentang tengah, dan juga dari rentang gitu. Oke. Nah terakhir Kak, mungkin bisa disampaikan lagi nih, apa aja sih dukungan-dukungannya yang bisa diberikan lingkungan untuk anak-anak tunanetra untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan juga dukungan sosialnya. Karena kan mungkin kita berperan nih di lingkungan itu kan, kita juga berperan walaupun mungkin tidak gurunya, tapi sebagai awas ya, mereka yang bicara orang-orang yang awas mungkin bisa ikut memberi dukungan sosial seperti apa sih yang bisa kita lakukan. Oke, menurut aku anak-anak tunet ini sangat memiliki potensi gitu loh Kak. Jadi mereka tuh sangat seneng kalau mereka itu kayak dikasih semangat, terus dipuji gitu, kayak mereka tuh mau diapresiasi. Oke. Gitu, Kak. Jadi dari sini kita kan bisa lihat ya, ada anak yang diapresiasi, ada yang enggak. Jadi kelihatan sekali gitu loh Kak, perbedaannya. Jadi anak tuh ternyata walaupun yang tunet pun merasa kayak, kok misalnya ya orang tua kok nggak dukung aku ya, padahal aku udah hebat, udah gini, kok aku nggak diberi dukungan sebegininya, beda sama teman-teman aku, kayak gitu sih. Itu ya karena mereka punya perasaannya, itu kan lebih kepada hard feeling, bukan kepada keterbatasan fisiknya mereka. Maka sebenarnya ini kita juga harus aware nih bahwa teman-teman kita tuh mungkin banyak yang seperti itu ya, atau tetangga kah, keluarga atau kayak gimana, mereka tuh ada gitu ya, mereka juga sebenarnya pengen dihargai keberadaannya walaupun tidak tersampaikan mungkin, tapi kita harus juga paham bahwa keterbatasan mereka itu bukan jadi diskriminasi. Harusnya ya sama-sama lah, ibaratnya mereka kan juga nggak mau besar atau terlahir dengan keadaan seperti itu, tapi kan takdir akhirnya mereka seperti itu gitu ya. Ya sudah Kak Puspa, semoga lancar penelitiannya, dapatkan hasil yang diinginkan, dan kita nanti akan tunggu nih kelanjutannya, kira-kira dari 30 anak itu gimana sih dukungan sosialnya, kecerdasan emosionalnya kayak gimana. Mungkin di next kita bisa sharing-sharing lebih jauh membahas tentang 2 topik ini yang jadi fokus penelitian Kak Puspa. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sharing di sini bermanfaat buat yang lain sebagai pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.